Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Iya, sobat-sobat pas dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi di kelas online kita di Ilmu Nahwu. Mungkin sobat-sobat pas pada penasaran nih, pada nungguin mana nih video selanjutnya, video keduanya mana nih tentang ilmu nahwu. Masih ingat guru kita bersama yang mengajarkan kita, Muallim Nasir? Alhamdulillah telah hadir di studio kita. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum Muallim Nasir? Alhamdulillah bakhair. Alhamdulillah. Mudah-mudahan antum juga diberikan oleh Allah kesehatan wa afiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau anak kelihatan dari badan mungkin nih sehatnya Muallim. Ya, dari segala sisi kelihatan untuk sehat. Dan sahabat pasti di rumah pada sehat semua Muallim. Amin, kita doakan juga. Ya, mudah-mudahan video pertama kemarin juga Muallim semuanya sudah paham tentang ilmu nahwu kemarin Muallim. Insyaallah, mudah-mudahan, dan itu memang kami harapkan mudah-mudahan betul-betul kelas online ini memberikan manfaat akhi untuk bagi sobat-sobat pas dimanapun berada. Mudah-mudahan betul-betul akan bermanfaat video ini. Bisa dengan ahli ya. Ya. Menjadi ahli menjadi belajar ilmu nahwu bisa lebih paham, dan dengan paham ilmu nahwu yang kemarin kita bilang akan semakin kita makin lebih paham tentang agama, makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harapannya. Jadi belajar ilmu nahwu akhi bukan sekedar untuk jadi ustadz. Jadi belajar nahwu bukan untuk jadi ustadz. Belajar nahwu bagi siapapun belajar ilmu nahwu. Ingin mendekatkan diri. Iya, bagi yang ingin paham tentang agama, ayo kita sama-sama belajar ilmu nahwu tadi. Insyaallah. Kemarin kalau sahabat-sahabat pas pada ingat di video pertama kita sudah bahas masalah tentang al-kalam kemarin Muallim. Tentang al-kalam ya, huruf digabung menjadi kata digabung menjadi kalimat. Kalau di bahasa Arab huruf digabung menjadi kalimat digabung menjadi al-kalam. Nah, jadi kalau kalimah di bahasa Arab, kata-kata di bahasa Indonesia. Benar, kalau di bahasa Indonesia Muallim kata itu kan banyak Muallim. Ada kata benda, ada kata sifat, ada kata kerja Muallim. Kalau di bahasa Arab Muallim, gimana Muallim penjelasannya Muallim? Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebelumnya kami akan mulai dulu. Kita akan sapa sobat-sobat pas dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sobat-sobat fas yang insyaallah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita belajar daripada kajian ini, kelas online dalam ilmu nahwu, tentunya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kita kemudahan di dalam memahami daripada pelajaran kita kali ini. Amin. Sebelumnya, kalau di rumah ada pena, ada buku, boleh dipersiapkan terlebih dahulu, karena kita betul-betul di sini kita akan sama-sama belajar. Insyaallah mudah-mudahan betul-betul bermanfaat bagi antum-antum sekalian. Jadi untuk kajian kali ini, pelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang pertanyaan akhi tadi. Yaitu ada di dalam bahasa Indonesia ada kata kerja, kata benda, kata sifat. Nah, dan di dalam bahasa Arab ada juga akhi. Ada juga Muallim. Nah, di sini akan kita bahas. Sebelum kita bahas, kemarin telah kita sampaikan video sebelumnya ada al-kalam. Jadi al-kalam itu kan gabungan atau tersusun dari kalimah-kalimah. Ya, kalimah-kalimah seperti contoh kemarin kan saya makan roti dalam bahasa Indonesia, kalimatnya ana akulu. Ya, ana akulu khubza. Saya makan roti. Di sini kan al-kalam. Nah, kalam ini kan terdiri dari kalimah-kalimah. Saya makan roti, ana akhuzul khubza. Nah, maka disinilah kita akan pelajari. Nah, disinilah yang intinya di dalam ilmu nahwu. Kita akan mengenal
apa itu kalimah-kalimah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Jadi akhi, kata-kata atau kalimah dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3 bagian. Jadi 3 Malim. Ya, 3 bagian. Yang pertama disebut ismun atau isim. Yang kedua fi'lun atau kita ngejakannya fi'il Fi'il. atau harfun, huruf. Jadi ada 3 daripada kalimah itu Malim dalam Kalimah. bahasa Arab. Atau kata-kata dalam bahasa Arab ada isim, ada fi'il, ada huruf Ada Malim. huruf. Apa itu isim? Secara garis besar dulu, secara ringkasnya, isim itu kata benda. Isim kata benda. Ya. Kalau fi'lun kata kerja. Fi'il kata kerja. Kalau huruf dia kata penghubung. Kata penghubung. Ini secara saya garis besar dulu. garis besar Secara dulu umum Malim. ya, secara umum. Di sini kita akan bahas. Jadi sebenarnya akhi, dari sekian banyak kalimah-kalimah bahasa Arab, maka sebenarnya tidak terlepas dari 3 bagian ini. Khususnya kalau kita pelajari Al-Quran, di dalam Al-Quran itu sekian banyak daripada kata-kata tulisan Arab, ratusan. Bahkan kalau kita secara keseluruhan dunia ini bisa miliaran kalimah-kalimah, tidak terlepas daripada 3 bagian ini sebenarnya. Dari isim fi'il huruf tadi Dari Malim. isim, fi'il, huruf. Ya, makanya kita di sini belajar kita mendeteksi, menganalisa. Bagaimana kita menganalisa, mendeteksi ini kalimat ini apakah dia kalimat isim, apakah dia kalimat fi'il, apakah dia kalimat huruf. Ya, seperti kita ambil contoh. Kita ambil contoh di dalam surah Al-Fatihah ada kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Ini kan kalimah. Alhamdu kalimah, lillah kalimah, Rabbi kalimah, al-alamin kalimah. Apapun bentuknya, apapun bentuknya kan, di dalam bahasa Arab maka ini disebut kalimah. Nah, sekarang dari kalimah ini, alhamdu, kita bisa mendeteksinya. Apakah ini isim? 3 kan? Tidak terlepas dari 3. Apakah dia isim, apakah fi'il, atau huruf? Lillah, apakah dia isim, apakah dia fi'il, apakah dia huruf? Rabbi, apakah dia isim, fi'il, apa dia huruf? Al-alamin, apakah dia isim, apakah fi'il, atau huruf? Berarti walaupun sebanyak kalimat bahasa Arab di dunia ini tidak terlepas dari 3 bagian ini Malim. Ada isim, fi'il, huruf. Sobat-sobat pas apalin dulu nih yang pertama nih. Isim, fi'il, huruf atau ismun, fi'lun, harfun. Ya, mudah nih ngapalnya. Isim, fi'il, huruf, isim, fi'il, huruf. Ya, begitu Malim ya. Ngapalnya ya. Iya, intinya akhi 3 bagian inilah yang kita pelajari. Ini yang intinya ini. Nah, Intinya tiga kalimah inilah. Jadi survei ahli nahwu, orang-orang ahli nahwu mensurvei bahwasanya seluruh kalimat bahasa Arab tidak terlepas di dari dunia ini 3 tidak ini. terlepas dari 3 ini. Iya, dari isim, fi'il, huruf. Makanya kita akhi tentu kita tidak memakan waktu yang lama untuk belajar ilmu nahwu ini. Iya Malim. Sekarang 3 bagian ini. 3 bagian. Apakah ini isim atau fi'il atau huruf Malim? Ya, tidak Butuh waktu yang lama. Misalnya 3 tahun. Tidak. Insya Allah mudah-mudahan kita akan lebih cepat memahami daripada ilmu nahwu ini. Yang kita bahas hari ini Malim, pada kesempatan kali ini di video ini, apa yang kita bahas? Isim, fi'il, huruf. Bahas 3-3-nya Malim. Wah, jangan dulu. Oh, jangan. Kita bahas satu-satu dulu biar kita lebih bahas paham. masalah isim dulu mungkin Malim. Ya, kita bahas masalah isim dulu. Yang Isim jelas dulu. tadi sobat-sobat pas dimanapun kalian berada. Jadi ingat tadi ada kalimat isim, fi'il dan huruf. Yang kita bahas adalah isim dulu. Isim terlebih dahulu. Secara garis besar adalah kata benda Malim. Kata benda. Jadi isim ini akhi, kalau kita ingin mengetahui apakah kalimat itu isim atau fi'il atau huruf, kita lihat dari maknanya. Jadi pertama, kalau kita ingin mengetahui kalimat itu isim atau bukan, kita lihat dari kalimat maknanya. Dari maknanya Malim. Kalau maknanya berhubungan dengan kata Benda, maka disebut kalimat isim. Seperti contoh apa akhi? Contoh misalnya baju. Baju. Kata benda berarti Ya, isim. Isim. Bahasa Arabnya apa akhi? Saubun. Saubun. Ya. Terus pintu. Babun. Pena. Kolamun. Kalau tahu maknanya ya Malim. Ya. Yang pasti kata benda berarti termasuk isim. Ya.
Apakah hanya kata benda, Malim? Jadi kan secara ringkasnya itu, Ya. secara ringkasnya isim itu kata benda. Namun di dalam ilmu nahwu yang lain, kitab nahwu yang lain, para ulama ahli nahwu menyatakan al ismu itu yusamma insan, yusamma bi insan, wa hayawan, wa nabat, wa jamat, atau ayu syai'in akhar. Bisa juga dikatakan isim itu kalimat yang berhubungan dengan manusia, insan manusia, terus nabat tumbuh-tumbuhan, hewan, terus jamat, benda tadi. Jadi kalau seandainya ada kalimat yang berhubungan dengan ini, misal insan, ada kalimat Zaidun. Zaidun ini kan manusia kan? Iya, nama manusia. Nama orang, manusia. Berarti isim. Berarti dia isim. Terus hayawan misalnya. Misalnya kuda. Bahasa Arabnya hisanun. Oh ini hewan ini. Berarti dia kalimat isim. Terus nabat, tumbuh-tumbuhan. Burtuqalun. Jeruk. Artinya, jeruk ini kan tumbuh-tumbuhan. Berarti dia isim. Terus jamat yang tadi kata benda tadi. Ayu syai'in akhar, atau kalimat yang lain. Atau apa kalimat yang lain itu? Walam taktarin bizamanin wad'an, yang tidak berhubungan dengan waktu. Yang tidak berhubungan dengan waktu. Jadi kayaknya jadi ada kalimat tadi yang tidak ada hubungan dengan waktu. Yang tidak ada hubungan dengan manusia, dengan hewan, tumbuh-tumbuhan, atau kata benda. Apa contoh kalimat yang lain seperti kalimat sifat. Oh, kata-kata sifat. Kata-kata sifat, kalimat besar, kecil, indah, panjang, pendek. Itu kan termasuk isim juga. Isim juga, walaupun tidak ada hubungan dengan yang tadi yang kita sebutkan tadi di awal. Jadi kalau secara garis besar tadi isim itu adalah kata benda. Tapi kita lebih dalam lagi nih, Malim. Mendetail lagi ya. Mendetail lagi. Jadi isim itu termasuk juga nama-nama manusia, nama-nama hewan, nama-nama tumbuhan, dan juga nama-nama benda mati, dan juga kata sifat tadi, Malim. Atau juga bisa ya nama-nama negara, nama-nama kota, yang kan tidak yang berhubungan dengan manusia, berarti Malim. Hubungan manusia, nama kota. Nama kota tadi. Nama negara, termasuk juga kalimat isim. Tapi itu kalau tahu makna, Malim. Ini kan baru yang pertama. Iya, benar. Ya, cara mendeteksi apakah ini termasuk isim melalui kalau kita tahu makna. Kalau tidak tahu makna nih, Malim, bagaimana nih caranya? Nah, ini yang harus kita pelajari lagi. Kalau seandainya kita tidak tahu makna sekarang, kan di Al-Quran kalau kita baca Al-Quran kan ratusan ribu kalimat, yang kita tidak tahu kadang apa itu maknanya. Nah, kita jadi kalau tidak tahu makna kan kita tidak tahu apakah ini isim, apakah fiil atau huruf. Kan di sini kita cara yang kedua dengan kita melihat tanda-tanda isim. Jadi kalau yang pertama tadi tahu makna, yang kedua tidak tahu makna, ketahui tanda-tandanya. Tanda-tanda isim. Yang pertama apa tanda-tanda isim? Tanda isim dimasuki tanwin. Kemasukan tanwin di akhir kalimat. Di akhir kalimat. Di akhir hurufnya. Seperti contoh ada kalimat masjidun. Di ujungnya ada tanwin. Misal seandainya kita tidak tahu artinya. Tapi kita lihat di akhir hurufnya masjidun, bunyi dun. Maka kalimat masjidun ini walaupun tidak taun artinya, maka disebut kalimat isim karena ada tanwin. Jadi kan ada un, kitabun. Berarti itu termasuk isim. Atau kitabin, bisa kitaban, Malim. Pokoknya yang penting ada di ujungnya ada tanwin, ada ada in dan un. Nah, Malim. Terus tanda-tanda kedua, Malim. Tanda kedua, itu tanda yang pertama. Tanda kedua diawali dengan alif lam. Oh, ada alif lam di awal. Iya, di awalnya kita lihat, kita deteksi di awalnya ada nggak nih alif lam. Kalau ada alif lam, berarti dia isim. Contoh yang tadi alhamdu tadi, berarti kalau tadi kita tidak tahu, sekarang kita sudah tahu. Berarti alhamdu ini adalah isim. Kalimat isim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada al-alamin. Ada alif lam di awalnya, maka berarti dia kalimat al-alamin termasuk kalimat isim. Jadi kalau diawali dengan alif lam dia termasuk isim. Yang tadi diakhiri tanwin. Akhirnya dengan tanwin. Termasuk juga isim. Tanda yang ketiga, Malim. Tanda yang ketiga itu
sebelum ini walaupun kita belum pelajari tapi yang penting kita tahu dulu tanda-tandanya dimasukkan atau kemasukan harfu jar. Harfu jar. Iya, harfu jar. Walaupun kita belum belajar ini malim ya. Belajar. Namun di sini kita akan sedikit kita mengenali huruf-huruf jar. Huruf-huruf jar yang pertama ada kalimat min atau ila. Min artinya dari, ila ke atau kepada. Jadi kalau seandainya kalimat itu diawali dengan huruf ini, dengan huruf jar, min atau ilah, kita pelajari dua dulu, walaupun ada huruf-huruf yang lain, maka disebut kalimat isim. Kalimat isim. Contoh, akhi, zahaba Muhammadun ilal masjidi. Zahaba Muhammadun ilal masjidi. Coba kita deteksi, akhi. Kalimat Muhammadun yang pertama, ini kita sudah mengenal. Muhammadun nama orang. Nama orang. Maka dari segi makna kita sudah tahu ini kalimat isim. Terus ada tanwinnya juga di ujung. Ada tandanya, ada tanwin. Berarti kalimat Muhammadun adalah isim. Terus ilal masjidi. Nah, ada kalimat ilah, berarti setelahnya kalimat isim. Walaupun kita tidak tahu artinya. Al masjid di sini kalimat isim. Sebab kenapa? Diawali dahului oleh huruf harfun jar tadi dan juga ada alif lamnya malim. Nah, ada alif lamnya juga. Ilal masjidi. Ilal masjidi. Nah, malim, masya Allah. Tandanya 3 malim. Untuk saat ini kita cukup tiga tandanya. Jadi kalau kita tidak tahu makna akan kata-kata atau kalimah dalam bahasa Arab, apakah ini termasuk isim dengan melalui 3 tanda tadi malim? Tanda pertama akhirnya tanwin. An inun, masjidan, masjidin, masjidun. Atau dengan diawali alif lam. Al masjidah, al masjidi, al masjidu. Atau ada harfun jar tadi malim, ilal masjidi. Terus malim, ini kan ada di awal alif lam, di akhir tanwin. Bisa nggak jadi al masjidun? Kalau itu sebenarnya pelajaran berikutnya, namun tidak masalah. Jadi kalau seandainya ini ilmu untuk kita, untuk sobat-sobat pas. Jadi kalau seandainya ada alif lam, maka tidak bisa ada tanwin. Oh, tidak bisa malim. Kalau dia ada alif lam, misalnya al masjidu, tidak boleh kita nyebutnya al masjidun, sebab ada alif lam. Tanwinnya hilang. Tanwinnya hilang. Kalau ada alif lam, tanwinnya hilang. Kalau tidak ada alif lam, maka ada tanwinnya. Al masjidu atau masjidun. Masjidun. Terakhir yang tadi boleh kita tambahkan juga tanda-tanda isim sebagaimana di kita al-jurmiyah, ditambahi fal ismu yu'rafu bil khabdi wa tanwin wa dukhul alif lam. Sebenarnya ada di tandanya bil khabdi, baris bawah sebenarnya. Jadi kalau ada kalimat yang barisnya di bawah, bunyinya i, maka itu termasuk isim juga. Isim. Misalnya gulamu zaidin. Ada din. Jadi kalimat yang kedua ada dua kalimat, ada gulam, ada zaidin. Misalnya ada kalimat gulamu zaidin, din di situ adalah kalimat isim tanwin dan garis bawah. Itu tambahan sedikit. Walaupun belum kita bahas, di sini kan kita sudah mengenal bahwasanya isim bisa mengetahui dari maknanya dan dari tanda-tandanya. Ya, na'am malim, masya Allah malim. Mudah-mudahan sobat-sobat pas di rumah juga bisa mencatat ini malim tentang kalimah dibagi menjadi 3, ada isim, ada fiil, ada huruf. Isim itu kata benda pada umumnya, fiil itu kata kerja, dan huruf itu kata penghubung pada umumnya malimnya. Terus kita bahas tadi isim. Isim tadi bisa dideteksi melalui 2 malim ya. Dengan maknanya atau tidak tahu maknanya. Kalau dengan makna tadi ya pahamlah malim langsung, karena nama-nama manusia, nama-nama hewan, nama-nama tumbuhan, nama-nama benda mati, dan juga kata-kata sifat. Kalau yang tidak tahu makna bisa lihat tanda-tanda malim. Tanda-tandanya. 1 dengan tanwin. Di ujungnya an inun, masjidan, masjidin, masjidun. Yang kedua alif lam. Al masjidu, al masjidah, al masjidi. Yang ketiga dengan harfun jar atau baris bawah malim. Jadi masjidi. Kalau i berarti itu sudah termasuk daripada isim. Sobat-sobat pas pasti pada penasaran, pada pengen lagi nih malim, belajar lagi malim. Insya Allah. Karena ini tambah dalam tambah asyik ini malim. Belajar munahu tambah dalam tambah, wah kayaknya anak sudah bisa nih. Kayaknya udah bisa nih. Terus jadi catatan juga kalau baca kitab kalau ada alif lam berarti nggak mungkin tanwin malimnya.
alhamdulillahirabbil alamin, tak mungkin jadi alhamdun karena ada alif lam. Jadi apa? Pelajaran buat kita juga. Jadi kalau kita baca kitab atau baca Quran, kalau ada alif lam berarti tidak mungkin ada tanwin. Insyaallah Malim, mungkin demikianlah video kita kali ini Malim di kelas online kita di Nahwu. Jazakumullah khairan Malim. Kemudian kita ketemu di episode yang ketiga. Insyaallah. Malim, sahabat-sahabat pas, insyaallah kita akan bertemu lagi di episode yang ketiga. Tapi ingat, episode pertama masih belum paham, episode kedua juga paham Malim, karena bakal paham nanti ditanyakan akhir. oh iya, boleh ditanya di kolom komentar Malimnya. Insyaallah kita akan bahas di video selanjutnya Malim. Saya bisa menjawab pertanyaan di video kali ini. Video selanjutnya terus juga kalau bisa dipahami. Soalnya ada hubungan Malim ya. Hubungan terus. Antara video satu, video kedua. Terus akan ada hubungan terus. Ada hubungan terus. Demikianlah sahabat-sahabat pas video kita pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.